Di kesempatan ini, saya akan bercerita tentang NoFap Timeline, benefit yang saya catat kepada diri saya sendiri, apa yang saya harapkan, dan apa yang terjadi. Maka simak terus bro, di Master Kehidupan tentunya ya. What's up guys, what's up bro. Bagaimana hari Anda? Semoga hari kita semuanya luar biasa. Dan berikut adalah timeline atau waktu-waktu yang saya harapkan dan saya rasakan dan saya catat teman-teman. Jadi ketika kamu di sini yang masih memulai NoFap, maka saya katakan lanjutkan bro. Karena ini manfaat yang akan mungkin pastinya kamu juga akan dapatkan. Tapi yang saya mau kasih tahu, mungkin manfaatnya datang pada titik yang berbeda, pada waktu yang berbeda pada setiap orang. Dan inilah waktu-waktu yang saya rasakan, dan mudah-mudahan akan memberikan motivasi NoFap bagi kamu yang ingin melakukan, bagi kamu yang ingin memulai bro. Hari pertama, atau bisa dibilang target kita 3 hari pertama, kita akan merasa termotivasi bro. Kamu akan merasa termotivasi, iya saya harus melakukan ini. Kamu juga akan termotivasi tentunya untuk melakukan hal baru, sehingga kamu lupa terhadap kebiasaan burukmu yang lama. Semangatmu akan membara bro, untuk melakukan dan mengambil action, mengambil tindakan. Dan itu yang saya rasakan di hari pertama. Berjalan seminggu, testosteron mulai meningkat bro. Itu langsung saya rasakan melalui tubuh. Saya merasakan gairah gitu. Dan ingat teman-teman, ketika kita melakukan NoFap, bukan berarti kita tidak memikirkan wanita ya. Bukan berarti libido kita tiba-tiba hilang, tidak. Saya tetap ereksi. Tapi ajaibnya ketika saya melakukan NoFap ini, dari jatuh bangun, dan inilah yang saya ceritakan ketika saya bisa melewati masa panjang bro. Saya tetap ereksi. Tapi untuk kembali masturbasi, untuk kembali PMO, itu 0 bro. Saya tetap normal. Tapi untuk melakukan hal-hal bullshit ini, kita tidak ada niat gitu. Karena kita sudah mencintai hidup real. Dan kita membodoh amatkan. Dan saya jelas membodoh amatkan hal-hal fantasi, hal-hal fake. Hal-hal yang gak mungkin menjadi kenyataan gitu. Dan itu yang saya rasakan bro di hari ke-7. Berlanjut, tibalah hari 20 bro. Saya di hari ke-20 mulai mengalami flatline. Di sini saya mulai mengalami flatline bro. Jadi grafiknya naik dulu semangat, dan tiba di puncak, di klimaks di hari ke-20 saya mulai stuck. Saya merasa testosteron saya menurun. Depresi mulai muncul. Dopamin mulai bergejolak, ingin senang-senang. Godaan relapse begitu besar bro. Nah, disinilah nafsu kita gede. Di sini kita depresi, kita ingin melepaskan depresi ini dengan cara bersenang-senang, kembali ke masa silam gitu. Kembali ke masa kalbu, ke masa gelap. Instant gratification, ingat, kesenangan instan. Kita ingin senang. Tapi yang harus kita ingat, kita harus selalu menyadari masa flatline ini, dan ini pun akan berlalu. Saya sudah jelaskan masa flatline di video sebelumnya ya. Ini adalah bagian yang harus kita lewati bro. Ini adalah proses otak kita untuk memprogram ulang dirinya sebagaimana normalnya. Jadi saya bisa bertahan. Saya lewati ini hampir 20 hari. Saya selalu sadari, saya selalu motivasi diri saya. Saya pasti bisa. Saya selalu melakukan self-talk, berbicara kepada diri saya sendiri. Ini pun akan berlalu. Saya selalu melakukan hal-hal yang lain, menumbuhkan kreativitas diri saya, melakukan pekerjaan saya. Saya lakukan juga membaca buku. Saya press diri saya untuk melakukan hal-hal yang awalnya tidak menyenangkan, tapi akan mengakibatkan atau menciptakan suatu kebiasaan yang kuat, di mana hasilnya menjadi kepuasan permanen bro. Saya juga bermain gitar. Saya bernyanyi.
Dan itu yang saya lakukan. Saya berolahraga, saya berlari. Dan ini memang saya bilang masa-masa paling berat. Dulu di masa saya awal-awal NoFap, saya banyak relapse di kasus seperti ini bro, di masa flatline ini. Tapi sekarang setelah saya 2 tahun lebih melakukan program ini, saya melewati masa ini bro. Dan semuanya sudah saya ceritakan di komunitas kita ini, di channel ini. Maka bagi kamu bro yang ingin melakukan dan mulai melakukan program NoFap, maka ini pun masa flatline ini pun akan datang padamu. Maka saya mau bilang, usahakan bro lewati masa ini. Ini adalah masa cobaan bagi kita. Dan pastinya akan berlalu bro. Tibalah hari ke-40 bro. Di hari 40 saya merasa lepas bro. Dan sekarang permanen lepas dari PMO. Saya melakukan semen retention full 1 bulan, 2 bulan. Dan di sini saya merasa saya mempunyai motivasi lebih. Saya sangat mencintai semen saya sangat mencintai energi seksual saya. Dan saya transmutasikan itu kepada sesuatu hal yang saya cita-citakan, yang saya sangat suka ingin lakukan untuk mencapai tujuan saya bro. Untuk menjadi bermanfaat bagi orang lain. Dan terutama bermanfaat tentunya bagi diri saya sendiri. Saya merasa lebih mudah menarik dalam hidup bro. Baik wanita, rezeki, respect. Kamu akan semakin dihargai orang lain. Rasakan itu bro. Karena energi kamu selalu mengalir positif. Kamu punya energi. Selalu ingat konsep like attract like. Suka selalu menarik suka. Maka jika kita punya energi yang positif, energi yang gairah gitu, termotivasi, maka kita akan menarik orang-orang. Kita tersenyum ke orang, maka orang juga tersenyum ke kita. Kamu akan merasa happy dalam hidupmu bro. Saya juga gitu, saya happy. Saya bahagia bro. Maka saya sangat bersyukur melakukan program ini. Dan bisa dikatakan ini mengubah hidup saya bro. Dan saya selalu ceritakan hal ini kepada kamu. Supaya bukan cuma saya yang berubah, tetapi juga kamu. Dan ketika kita melewati masa flatline, mungkin ada nanti di hari 60 bahkan 70. Di situ kamu juga akan rasakan. Kamu akan lebih action bro. Nggak cuma teori, nggak cuma plan, tapi kamu lakukan. Lebih termotivasi mau belajar banyak tentang hal baru. Yang tujuannya itu menambah pengetahuan, bukan untuk menjauhkan kamu dari tujuanmu seperti melakukan game, banyak nonton, bermain-main, bukan itu bro. Tapi kamu akan melakukan hal-hal yang itu mendekatkan kamu kepada tujuan kamu. Olahraga gym, baca buku, mempelajari hal baru, training, digital marketing, belajar usaha. Kamu akan termotivasi melakukan hal-hal ini bro. Dan disinilah kita akan lebih mencintai tantangan, mampu menyelesaikan masalah. Dan pastinya tingkat konsentrasi kita akan meningkat drastis bro. Akan meningkat drastis. Mungkin di sini kamu ada yang merasa mudah lupa, loyo, atau bingung gitu. Nah, ini bisa disebabkan FAP bro. Karena pikiran kamu, dopamin kamu sudah dipenuhi dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, jika kita melakukan program ini sudah cukup lama, maka otak sudah kembali segar, dia sudah mulai bekerja dengan normal. Maka tingkat konsentrasi untuk melakukan suatu hal yang kita cintai, yang itu bermanfaat bagi kita, akan semakin besar bro. Dan lagi bro, kita akan lebih tegas dan mampu berkata tidak, jika memang kamu tidak mau atau tidak suka terhadap hal itu. Dan kamu akan lebih mendekat kepada hal yang ingin menjadi apa kamu ke depan. Mendekat ke tujuan dan cita-citamu bro. Dan inilah pengalaman saya menjalani 90 hari challenge NoFap bro. Dan sekarang saya masih ke hari 40 ini. Dan ini yang saya rasakan. Saya begitu bersemangat. Saya begitu merasa bahagia bro. Saya merasa bangga. Dan saya yakin saya akan selalu keep going, selalu melangkah. Karena kita juga di sini
satu motivasi melakukan program ini. Together to be better, bro. Bersama kita lebih baik. Oke, bro. Bagi kamu pemula, ini dulu bagi kamu, bro. Jangan langsung kita berharap 360 hari, 720 hari. No. Lakukan step by step. Lakukan dari hal-hal yang kecil dengan niatan yang besar. Dan ini pasti sangat membantu, brother. Baiklah, demikianlah timeline Novat benefit, manfaat Novat dari segi waktu ke waktu yang saya rasakan dan saya sudah ceritakan ke kamu, bro. Dan sekarang bagi kamu, selamat memulai Novat ini. Oke? Salam Novat Indonesia, love your life. Yes, I can. Dan selalu ingat, bro, master kehidupan. The time is now. Waktunya sekarang take action. And greatness is coming. Maka kejayaan itu akan datang. Peace.